langsung saja kita hubungi mantan suaminya Mbak Eli. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mas Akbar, betul? Oh iya, betul. Ya Mas, saya Farid dari Antv. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Mas Akbar sudah mau angkat telepon kita, sudah mau menerima tim kita juga di rumah Mas Akbar. Gini Mas Akbar, di sini saya ada Mbak Eli, mantan istrinya Mas Akbar. Dia sih sebenarnya ingin mau coba cari tahu kenapa, apa betul tuduhan dia yang berselingkuh itu menjadi alasan perceraian dengan Mas Akbar. Dan juga satu hal yang paling penting, Mbak Eli di sini sih sebenarnya cuma minta izin dari Mas Akbar untuk bisa bertemu gitu dengan anak-anak. Jadi gini Pak, ya saya mau jelasin sekarang tentang kenapa saya itu perhatian anak, karena saya nggak mau saya tuh kena stigma dari ibunya Mas. Saya mau anak saya jadi tenang. Dia nggak perlu khawatir Mas. Hidup anak-anak sama saya, kita terlindungi. Kalau untuk masalah selingkuh sih, ya saya nggak sebenarnya merasa juga, cuma lebih ke masalah dia berani ngambil uang sama uang itu yang berat. Oke, di sini ada Mbak Eli, ini saya coba kasih kesempatan. Boleh ya Mas ya, diizin Mbak Eli untuk bicara dengan Mas ya? Boleh aja. Silakan. Iya memang sebelumnya saya minta maaf sama kamu, tapi kamu mikir nggak sekarang? Oke lah, untuk masalah perpisahan, perceraian saya udah terima, saya terima banget, saya ikhlas. Cuma maksudnya untuk anak, kamu mikir nggak? Kamu kalau benci sama saya nggak apa-apa. Tapi untuk anak-anak saya cuma minta ketemu anak-anak aja, nggak lebih, cuma itu aja yang saya mau. Untuk yang lain-lain saya nggak mikir yang lain-lain, cuma saat ini kamu ngerti perasaan saya untuk anak-anak, dan anak-anak juga nggak mungkin mereka takut mau ngomong sama kamu untuk ketemu sama ibunya. Saya yakin pasti anak-anak pun pengen ketemu sama saya. Untuk masalah anaknya, kamu nggak perlu ngomongin mereka, ngomong sama saya. Intinya saya kecewa sama kamu. Kamu bohong sama saya. Kenapa kamu baru tinggi sama anaknya? Itu cuma sedikit, belum lagi bunganya. Iya tapi kan sampai ratusan datang ke rumah dan ancam kalau nggak bayar. Iya, tapi kan saya udah kasih tahu alasannya apa, saya udah kasih tahu dari awal, saya udah sumpah udah nggak akan mengulang lagi, udah segala macam saya udah bilang, saya udah minta maaf, udah sujud sama kamu, sama mama kamu. Tapi ya kalau udah terlanjur kayak gini saya juga bingung kayak gini. Cuma sekarang saya cuma pengen ketemu anak-anak aja, itu aja. Ya, kalau kan saya ngejauhin kamu dari anak-anak, karena saya nggak mau anak-anak terancam. Oke, Mas Akbar, mohon maaf saya potong Mas Akbar. Intinya adalah mungkin yang masa lalu yang sudah Mbak Eli lakukan, yang pinjam uang ke rentenir itu Mbak Eli sudah mengakui kesalahannya. Mbak Eli sih berharap jangan cuma gara-gara itu dia nggak bisa gitu ketemu sama anak-anaknya. Kalau menurut saya sih boleh nggak Mas, saya juga minta izin sama Mas, kasih izin gitu untuk Mbak Eli bisa bertemu setidaknya dengan anaknya. Gimana Mas ya? Atau ininya. Tapi saya nggak jadi Mas ya. Ya memang seperti ini selalu beberapa kali saya juga minta. Mas Akbar, mungkin bisa kita kan ada teknologi, udah bisa ada video call gitu, mungkin bisa dengan video call gitu dengan anak, nggak diizinin juga seperti itu. Oke, nanti tapi saya nggak jadi ya. Ya nantinya kapan? Dari dulu juga nanti terus. Aku tuh nggak mau anak kita kenapa-napa gara-gara yang kamu ya. Yaudah Mas ya. Ya sekarang anaknya kenapa? Memang kenapa? Kan nggak ada apa-apa juga. Intinya saya nggak jadi Mas ya, tapi saya akan usahakan. Yaudah Mas ya, mohon maaf banget. Oke, gini, Mas Akbar. Ya. Mohon maaf saya potong lagi Mas Akbar ya. Begini, di sini sih juga ada Pak Ustadz Muhammad Ziyad. Mas Akbar mungkin bisa mendengarkan apa yang Pak Ustadz sampaikan. Siapa tahu bisa ada jalan keluar lah di antara kalian berdua. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Akbar, kami tidak bermaksud mencampuri yang ada, tapi kami hanya ingin memberikan saran dalam kaitan apa itu ibu bapak dengan anaknya. Jadi
ketika dalam tuntunan agama, ketika ada konflik antara suami dan istri dan sudah diselesaikan di pengadilan, maka hubungan antara bapak dengan anak harus tetap dijaga, hubungan apa itu ibu dengan anak juga tersambung. Jadi boleh ada mantan suami, boleh ada mantan istri, tapi tidak ada istilah mantan anak. Bagaimanapun ini adalah bagian dalam di sini. Apalagi tadi mohon maaf ini siapa itu ibu ini hanya ingin bertemu saja. Jadi saya kiranya bisa hal ini diberi kesempatan karena itu juga bagian yang dianjurkan dalam agama. Jadi saya hanya menyampaikan itu saja Pak Akbar ya. Mudah-mudahan Allah juga merahmati kita semua. Amin. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, terima kasih juga Mas Akbar sudah mau terima telepon kita. Kita niatnya memang baik. Mudah-mudahan Mas Akbar juga merespon ini dengan positif ya. Masuk. Mbak Heli ada yang mau disampaikan ke suami? Cuma itu aja sih, saya cuma ya kalau memang tadi di depan Mas Farid dan Pak Ustadz dia bilang mau ketemuin, saya jadi udah nggak percaya lagi karena udah terlalu sering janji-janji dia untuk bertemuin saya dengan anak-anak. Iya, nanti bisa coba dimediasi sama tim ya. Baik, Mas Akbar, terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Gini Mbak Heli, artinya kalau saya sih melihat masih ada niat baik. Mungkin masih ada rasa ini kan ibunya anak-anak. Ya coba Mbak Eli juga berpikir positif. Siapa tahu dengan cara ini dia tidak lagi seperti yang kemarin-kemarin gitu, cuma janji-janji tapi enggak, kita coba mediasi. Tapi satu hal Mas Farid, yakinlah Bu Eli bahwa suatu saat kalau anaknya dewasa pasti dia akan mencarikan ibunya. Yakinlah. Kita udah banyak kasus, kan kita pernah melihat di salah seorang tokoh sangat populer sekali, diasingkan 3 anaknya dari ibunya macam-macam, tapi ketika anaknya sudah dewasa, bapaknya mau menahan sekalipun nggak bisa, anak ini sudah bisa jalan, sudah bisa mencari, anak akan mencari dan akhirnya justru di masa-masa indah ketika berpuluh-puluh tahun nggak dikasih kesempatan, akhirnya ketika di ujung anak-anak menjadi dewasa ketiganya justru dekat sama ibunya. Jadi karena itulah satu hal yang tidak boleh Mbak Eli putus adalah komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan untuk bisa berjumpa. Kalau mungkin saja Mbak Eli juga harus mengakui mungkin ada kedoliman, ada dosa yang dia lakukan, Mbak Eli bertaubat. Mungkin ini bagian dari cara Tuhan juga untuk menegur setiap hambanya, setiap ada peristiwa kesulitan hambanya, itu sesungguhnya Allah hendak memberikan pelajaran pada hambanya supaya hambanya naik pangkat, naik tingkat menjadi yang lebih baik. Jadi perlu kesabaran, mudah-mudahan suatu saat pada ada masa yang sangat indah Allah pertemukan Mbak Eli dengan anak-anak. Amin. Baik, ada satu hal lagi nih Pak Ustadz yang saya mau tanya ke Mbak Eli. Mbak Eli, apa betul setelah bercerai Mbak Eli katanya ada yang nuduh Mbak Eli pelakor ya? Itu bukan tuduhan, sebetulnya memang benar. Memang benar. Artinya Mbak Eli menjalin hubungan dengan suami orang gitu. Kenapa Mbak? Itu tanpa diniatkan sebetulnya, cuma karena ada tuduhan perselingkuhan yang memang saya nggak lakukan. Terus saya juga jadi benci sama suami saya, jadi benci sama laki-laki. Tambah lagi kebutuhan. Saya butuh uang untuk biaya hidup saya karena saya lepas dari rumah, saya nggak dikasih uang 1.000 pun nggak dikasih sama suami. Setelah itu benar-benar saya dibuang, dikucilkan gitu, nggak dianggap sama sekali. Saya beberapa kali kenal dengan laki-laki yang memang sudah beristri. Tujuan saya cuma untuk istilahnya mungkin morotin ya gitu, untuk biaya hidup saya kayak gitu aja. Sampai saya pernah dilabrak sama salah satu, dan sejak dilabrak itu saya juga jadi ya sempat mikir, dari situ saya udah mulai nggak lagi gitu. Eli! Keluar kamu! Ini ada apa ya, Bu? Ada apa? Kamu ya, berani kamu pacaran sama suamiku? Dasar pelakor! Maksud Ibu apa? Saya kenal aja enggak sama Ibu. Kamu nggak usah pura-pura kamu ya. Kamu wanita perusak mata gue, orang sini kamu. Kamu udah merusak mata gue. Udah, istighfar, Bu, istighfar. Nih, wanita ini sudah sering sama suamiku. Bener itu Mbak Eli? Enggak, Bu, enggak gitu, Bu. Enggak. Pembohong kamu ya. Ini ada buktinya. Ini, Bu. Ya ampun, beneran. Ini, Pak. Beneran ini. Ajar kamu. Ini salah paham, Bu. Salah paham, kurang ajar kamu ya. Ibu-ibu, ingat ya, Bu ya. Suami kalian bisa dibat sama dia. Dasar pelakor. Udah, kita pergi aja yuk. Ibu-ibu, yuk.
Pak Ustadz, ya, ini apa yang dilakukan Mbak Eli seharusnya kan lebih mendekati diri kepada Allah, tapi justru malah jauh dari jalannya nih Pak Ustadz. Apa yang saya nasihatkan tadi, Mbak Eli harus melakukan introspeksi. Tadi kan saya menyampaikan itu kan, mungkin ini cara hukuman Allah pada Mbak Eli untuk melek tangga tadi. Ternyata benar terjadi kan. Karena apa? Karena ketika tuduhan, harusnya ketika orang lain melakukan tuduhan bahwa kita ini buruk, justru kita yang harus kita tampakkan adalah bukan menenggelamkan dalam keburukan, tapi membuktikan kepada orang yang menuduh tadi bahwa kita ini menjadi orang baik. Kalaupun dia tidak mempercayai kita orang baik, tapi yakinlah Allah menjadi saksi, para malaikat menjadi saksi bahwa kita akan baik, maka dia yang maha kuasa lebih kuasa untuk menundukkan orang yang tidak percaya pada kita. Itu adalah penting sekali. Banyak orang yang mungkin orang yang dijelaskan tidak percaya, tapi Allah percaya. Ketika Allah sudah percaya, maka baik Allah mudah menggerakkan orang lain untuk mempercayai pada dia gitu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru Mbak Eli menenggelamkan, menghinakan, merendahkan martabat diri dengan cara melakukan perbuatan yang dituduhkan tadi itu gitu. Inilah yang kemudian akhirnya apa? Martabatnya menjadi hancur. Ketika menjadi hancur apa? Allah mengirimkan bisikannya kepada tadi itu, mantan suaminya tadi itu, untuk melindungi anaknya supaya tidak tersentuh tadi itu gitu loh. Inilah yang makanya kan Allah mengajarkan Rabbana dzolamna anfusana, ya Allah dolim kami, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni, karena tadi itu gitu. Harusnya ketika dalam posisi terburuk itu angkat tangannya, ibadahnya dikuatkan, relasi dengan orang-orang baik dipertebal, maka kemudian Allah, apalagi tadi ada niatan, mohon maaf sekali, niatan meloroti tadi itu betapa Mbak Eli punya niatan menghancurkan rumah tangga orang yang tadi dilakukan. Ini adalah dosa besar yang tidak bisa sulit dimaafkan ketika orang tidak melakukan tobat. Pertama harus minta maaf pada dia, apalagi kemudian sampai kemudian ini mesti harus menyadari. Karena itulah satu-satunya cara adalah kembali kepada tuntunan agama, bertobat dengan tobatan nasuha. Kalau Mbak Eli sudah bertobatan nasuha, mungkin Mbak Eli akan diberikan kesempatan oleh Allah pelan-pelan bertemu dengan Allah. Tapi kalau tidak, yakinlah Allah juga akan menutup kesempatan ini. Dan tentu ini akan menjadi alamat penderitaan yang lebih berkepanjangan. Tidak ada sakitnya seorang ibu ketika terputus hubungan dengan anak. Tidak ada. Orang tidak boleh punya materi, orang bisa menderita dengan materi, tapi jauh lebih menderita adalah ketika ayah atau ketika ibu dipisahkan, tidak ada berjumpa dengan anaknya, tidak ada. Karena inilah investasi satu-satunya yang akan mengantarkan dia untuk jangka panjang, karena orang tua pasti akan mengalami masa tuanya. Baik Pak Ustadz, terima kasih.